Baiklah, kemudian selanjutnya itu ada tentang hukum, moral, kekuasaan, dan telaah. Law is a tool of social inner grading ya. Jadi ingat ya, eh, hukum itu dipengaruhi oleh moral. Moral itu ada pada diri masing-masing manusia. Nah, dari sisi pandangan sosiologi hukum, ketika para masyarakat sebagai manusia, penegak hukum, sebagai manusia, orang yang menjalankan lembaga hukum sebagai manusia, tidak mempunyai moral yang baik, maka hukum itu tidak memberikan tool sosial pada masyarakat. Ya. Namun, apabila pelaku hukum ini mempunyai moral yang baik, artinya moral itu bisa didapatkan dari kebiasaan masyarakat atau dari agamanya sendiri, maka kekuasaan toolnya kepada masyarakat itu, maka dia akan bertemu. Jadi walaupun hukum itu sudah ada, ini sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, ini sesuai dengan pribadi bangsanya, pribadi negaranya, tapi apabila si pelaku hukum itu tidak punya moral artinya hal-hal yang baik, maka hukum itu tidak akan memberikan keadilan sosial bagi masyarakatnya. Nah, kalau nanti kita sebagai pejabat, penegak hukum, dan lain sebagainya, selain adanya undang-undang yang mengatur aturan berperilaku atau aturan lain-lain dalam hukum, maka kekuasaan itu juga si penguasa, orang atau politik, orang penegak hukum, maka dia harus memiliki moral yang baik. Nah, jadi moral yang baik itu ada pada perilaku penegak hukumnya sendiri. Apakah dia ingin menjalankan hukum itu dengan seadil-adilnya atau tidak? Nah, itu yang dikembalikan lagi dari kajian sosiologi hukum ya. Jadi hukum itu akan terlihat bisa memenuhi keadilan apabila si para penegak hukumnya ini, siapapun itu, para penguasanya ini memiliki moral yang baik. Memiliki moral yang baik bisa kita lihat ya. Pada dasarnya manusia atau penegak hukum, mereka sudah bisa menilai mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang boleh dilaksanakan, mana yang tidak. Namun mereka kadang-kadang moralnya manusia ini sudah tahu itu tidak boleh, tetap dilakukan. Misalnya para pejabat kita sudah tahu korupsi itu tidak boleh, tapi tetap dilakukan. Nah, itulah yang hubungannya moral, kekuasaan, dan hukum. Nah, misalnya hakim itu sudah tahu dia salah, tapi karena mungkin dia disogok dan lain sebagainya, jadi hakimnya tidak punya moral seperti itu ya. Jadi maka hukum itu tidak akan menemukan keadilan. Nah, kembali, hukum itu memang dibuat oleh manusia kepada manusia dari jati diri sosial kehidupan masyarakat, tapi para penegaknya hukumnya ini juga berperan penting di dalam atau orang yang pemangku kekuasaan di dalam hukum itu bisa memberikan keadilan bagi keadilan sosial enggak. Sementara kita tahu bahwa hukum di Indonesia itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang paling penting. Sekian dan terima kasih. Habis sudah di bab sosiologi hukum. Silahkan baca yang buku Ibu berikan. Ini sebagai sedikit penjelasan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.